Tujuan hidup saat ini, yaitu mengumpulkan amalan syaleh sebanyak-banyaknya. Setiap amalan tersebut harapannya bisa diterima oleh Allah. Kebanyakan dari kita manusia rajin melakukan ibadah, tetapi tidak tahu apa yang menyebabkan amalan tersebut tidak diterima. Segala perintah Allah harus kita lakukan sesuai dengan perintah. Jangan melakukan perintah Allah karena melihat orang lain. Apabila ini terjadi dalam kehidupan kita, sungguh sia-sia amalan yang kita kerjakan itu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar mendapatkan video terbaru dari kami, dan tonton sampai selesai agar bisa memberikan komentar terhadap kekurangan kami. Ada beberapa penyebab Allah tidak menerima segala amalan kita kerjakan saat ini di dunia. Tetapi pada kali ini kita hanya membahas 4 golongan manusia yang tidak diterima segala amalannya apabila masih melakukan perbuatan ini. Yang pertama, orang yang mengamalkan ilmu sihir. Ilmu sihir sudah ada pada masa Rasulullah, bahkan Rasulullah sendiri terkena sihir yang dikirim oleh Yahudi yang bernama Labid bin al-Asham. Ilmu sihir dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang nyata, tetapi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ilmu sihir berasal dari jin dan setan dan menyebabkan perpecahan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa terjadi antara suami dan istri, anak dan orang tua, dan saudara kandung. Nabi Muhammad memperingatkan umatnya bahwa orang yang belajar atau menggunakan sihir bisa terjerumus dalam kemusyrikan. Karena mereka biasanya bekerja sama dengan jin atau setan, dengan menukar ketaatan kepada Allah demi kekuatan duniawi. Apabila seseorang belajar ilmu tapi tidak memiliki guru, dipastikan gurunya adalah jin dan setan. Sihir memiliki dampak yang berbeda-beda, seperti sakit yang berkepanjangan, kebencian, bahkan dapat membuat orang meninggal dengan cepat. Karena itu, Islam sangat menekankan perlindungan diri dari sihir dengan memperbanyak zikir, membaca ayat-ayat perlindungan seperti ayat kursi, Al-Falaq, dan An-Nas, serta menjaga hubungan spiritual yang kuat dengan Allah. Jika terkena sihir, maka cara mengobatinya adalah dengan ruqyah syar'iyah, bukan dengan pergi ke dukun atau paranormal. Karena itu, justru menambah dosa. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Durhaka kepada orang tua adalah salah satu dosa besar dalam Islam yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan orang tua, terutama ibu, sangat tinggi dalam Islam. Bahkan setelah kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kewajiban berbakti kepada orang tua. Di zaman yang sekarang ini banyak anak yang terlahir dengan karakter tidak sopan karena pengaruh zaman dan kesadaran orang tua dalam mendidik anaknya. Bila anak tidak diberikan didikan agama sejak dini, kemungkinan besar ketika dia dewasa, anak tersebut akan melantarkan orang tuanya. Durhaka bisa berbentuk ucapan kasar, membentak, mengabaikan, tidak peduli ketika orang tua butuh bantuan, atau bahkan menyakiti hati mereka. Bahkan berkata "ah" saja kepada orang tua saat mereka menasihati atau meminta tolong pun sudah termasuk sikap durhaka dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku beritakan kepada kalian dosa yang paling besar?" Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Dosa besar itu menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua." Akibat dari durhaka bisa sangat berat, bahkan bisa menjadi penghalang masuk surga. Sebaliknya, berbakti kepada orang tua adalah jalan yang paling luas menuju ridha Allah dan keberkahan hidup. Yang ketiga, mabuk. Mabuk termasuk perbuatan yang sangat dilarang dan tergolong dalam dosa besar. Mabuk biasanya disebabkan oleh konsumsi minuman keras atau zat-zat yang memabukkan, seperti alkohol, narkoba, dan sejenisnya, yang dapat menghilangkan akal sehat seseorang. Islam sangat menjaga akal, karena dengan akal manusia bisa membedakan antara yang baik dan buruk, menjalankan ibadah, dan memahami ajaran agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras,
judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Efek mabuk bukan hanya merusak tubuh dan akal, tapi juga merusak hubungan sosial, menghilangkan kesadaran saat beribadah, bahkan bisa menyebabkan dosa-dosa lain seperti zina, kekerasan, atau pembunuhan. Dalam hukum Islam, orang yang mabuk bisa dikenakan hukuman had, cambuk, karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap syariat. Rasulullah SAW juga bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar itu haram. Barang siapa meminum khamar di dunia lalu tidak bertobat, maka di akhirat ia tidak akan meminumnya di surga. Islam menganjurkan kita untuk menjauhi segala sesuatu yang dapat mendekatkan pada perbuatan mabuk. Dan jika seseorang sudah terlanjur terjebak, maka pintu tobat selalu terbuka selama dia benar-benar ingin berubah. Apabila seseorang menghilangkan akal sehatnya secara sengaja dengan mengonsumsi narkoba, maka setiap ibadah yang tertinggal mulai dari dia hilang akal, semuanya dianggap berhutang dengan Allah. Hutang wajib dibayar baik itu dengan Allah maupun dengan manusia. Apabila hutang tidak dibayar, maka konsekuensinya adalah neraka. Yang keempat, memutus hubungan silaturahmi. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 22-23, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, yang ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka, yang membuat hubungan silaturahmi aman dan tentram umumnya dengan memiliki ilmu pengetahuan agama di dalam hati. Dalam kehidupan kita pasti memiliki masalah terhadap tetangga, saudara, bahkan dengan orang tua. Ketika kejadian itu terjadi, yang memperbaikinya adalah iman di dalam dada. Kita ingat bahwa memutuskan silaturahmi membuat amalan tidak diterima. Orang lain boleh memutuskan silaturahmi dengan kita, tapi kita jangan pernah memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka. Memutuskan hubungan silaturahmi adalah perbuatan yang sangat dikecam dalam Islam. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan keluarga, kerabat, dan sesama umat. Silaturahmi bukan hanya soal kunjungan atau sapaan, tapi juga mencakup menjaga komunikasi, saling menolong, mendoakan, dan tidak memutus tali kasih karena masalah duniawi. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Memutus silaturahmi bisa terjadi karena dendam, iri hati, kesalahpahaman, atau sikap egois. Tapi seberat apapun masalahnya, Islam mengajarkan kita untuk memaafkan dan memperbaiki hubungan. Bahkan, orang yang menyambung silaturahmi meski dirinya disakiti justru lebih mulia di hadapan Allah. Silaturahmi membawa banyak berkah, melapangkan rezeki, dan membawa ketenangan hati. Maka dari itu, jika ada konflik dengan saudara atau teman, sebaiknya segera diselesaikan, minta maaf, dan kembalikan hubungan baik. Karena ridha Allah sangat dekat dengan orang-orang yang memaafkan dan menyambung tali persaudaraan. Mari mempererat silaturahmi dengan orang-orang yang kita kenal. Jangan pernah memutuskan silaturahmi dengan mereka. Kunjungilah mereka berada selama masih mudah untuk pergi. Semoga kita diberikan kesadaran dan mata batin yang baik, agar hidup tidak melanggar dengan perintah dan larangan Allah.